billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga, babu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisabin. Bab siapa yang mampu menunaikan tauhid, mewujudkan tauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan, tanpa ada hisab, alias langsung bablas masuk ke dalam surga. Bab ini lanjutan dari bab yang kemarin. Bab yang kemarin apa? Bahwasanya bab fadlu, bab keutamaan apa? Keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa para pelakunya. Ini bab yang kedua kemarin. Jadi pelaku tauhid sebanyak apapun dosanya, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang lanjutan juga terkait dengan keutamaan tauhid. Jadi keutamaan tauhid yang kemarin apa? Dosa sebanyak apapun akan terampuni. Kemudian sekarang keutamaan tauhid yang di bab ini adalah siapa yang mampu menegakkan tauhid dengan sebaik-baiknya, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa kok dipisahkan bab ini dengan bab yang kemarin? Dikarenakan bab kemarin terkait dengan keutamaan tauhid secara global, yaitu apa? Mau nggak mau, namanya pelaku tauhid pasti masuk surga. Nah, sekarang keutamaannya lebih dari yang kemarin. Keutamaan di sini sekarang apa? Tidak sekedar masuk surga saja, tapi apa? Masuk surganya dengan cara yang istimewa, yaitu apa? Masuk surga tanpa harus hitung-hitungan dulu, tanpa dihisab dan tanpa mencicipi azab di neraka, alias langsung masuk ke dalam surga. Tentunya ini sebuah kemuliaan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap pelaku tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Di situ terjemahnya apa? Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Baik. Haqqaqat tauhid itu mampu mewujudkan tauhid dengan sempurna. Itu maknanya di sini. Jadi man haqqaqat tauhid, siapa yang mampu mewujudkan tauhid tadi sebagaimana mestinya, maka orang ini pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik.
Dan bagaimana cara mewujudkan tauhid? Ya, bagaimana cara mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya? Tauhid itu bisa diwujudkan jika selamat dari 3 penyakitnya. Jika selamat dari 3 penyakitnya. Artinya ini berat sekali. Ini berat. Ya. Jadi penyakitnya tauhid itu 3. Artinya orang itu kalau tidak punya 3 penyakit ini, maka tauhidnya sempurna. Maka tauhidnya sempurna. Dan ini berat. Dan ini berat. Ya. Coba nanti kita lihat ya. Taib. 3 penyakit tauhid. Yang pertama syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Yang ketiga adalah maksiat. Ini 3 penyakitnya tauhid. Ya. Ini 3 penyakitnya tauhid. Nah, 3 perkara ini kalau dihindari oleh seorang mukmin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang telah mewujudkan tauhid dengan semurni-murninya. Syirik itu menafikan tauhid secara keseluruhan. Ya. Syirik itu menghancurkan tauhid alias pondasi agama Islam secara total. Ya, itu pelaku kesyirikan. Adapun bid'ah ini menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Adapun maksiat ini menjadikan tauhid seseorang itu jadi bolong. Ya, jadi apa? Istilahnya apa bahasa kita? Ya cacat, cacat berlubang, berkurang, intinya kayak gitu. Itu maksiat. Jadi ini perbedaannya 3 penyakit tadi. Berarti yang paling parah apa? Kesyirikan. Di bawahnya kesyirikan adalah bid'ah. Kemudian yang paling ringan adalah maksiat. Ya, jadi ketiga-tiganya ini adalah penyakitnya tauhid. Ini penyakitnya tauhid. Maka siapa yang selamat dari 3 perkara ini, maka dia telah mewujudkan tauhid itu sendiri sehingga berhak menyandang atau mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti ini ringan atau berat? Ini berat ya. Ini sangat berat sekali. Berarti belajar tauhid itu perkara yang wajib ya. Makanya orang yang merasa mudah menjalankan tauhid, maka hakikatnya dia adalah orang yang paling bodoh. Karena menjalankan tauhid itu nggak mudah. Ya, sekarang baru penyakit hati saja, orang itu kan penyakit hatinya banyak. Dan itu menafikan kesempurnaan tauhid itu sendiri. Nah, itu menggerogoti ibadah tauhid itu sendiri ya. Makanya belajar tauhid ini pelajaran yang penting untuk diulang-ulang. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berwasiat, seandainya antum ini sudah selesai belajar kitab tauhid ini, maka ulangi lagi dan ulangi lagi. Karena apa? Kitab ini kitab praktek kita, praktek tauhid kita. Jangan begini, jangan begitu. Di dalam bertauhid seperti ini kitab ini berarti apa? Gambaran praktek lapangan seorang mukmin. Ini kitab ini. Jadi sangat penting untuk dipelajari oleh setiap mukmin. Ya, contohnya penyakitnya tauhid itu syirik kecil misalnya, dalam ucapan misalnya kalau membuat janji nggak pakai insya Allah misalnya, ya, sesok ketemuan ya, yo. Ini kan penyakit seperti ini kan banyak, ya, penyakit seperti ini. Dan ini masuk dalam kategori kesyirikan dalam ucapan. Karena apa? Menyandarkan masa depan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menentukan masa depan bakal ngene gak bakal ngene siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sendiri yang menentukan besok bakal seperti ini. Padahal belum tentu, dia tidak tahu ilmu gaibnya seperti apa, besok seperti apa. Berarti kitab ini diantara urgensinya kitab ini mengajarkan kita praktek keseharian kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi derajat mewujudkan tauhid ya, itu ada dua ya. Kalau tadi apa? Penyakitnya tauhid itu ada di tiga. Sekarang derajat pemurnian tauhid itu ada dua. Jika yang nomor satu saja berat, maka yang nomor dua ini lebih berat lagi ya, artinya butuh mujahadah, butuh usaha keras, butuh ijtihad ya, butuh perjuangan sampai benar-benar tauhid kita ini benar-benar murni. Jadi derajat pemurnian tauhid itu ada dua. Yang pertama derajat fardu, yang kedua derajat sunnah. Derajat sunnah. Yang pertama derajat fardu, yang kedua derajat sunnah. Derajat fardunya seperti apa? Derajat fardunya di dalam pemurnian tauhid yaitu selamat dari tiga penyakit tadi. Tiga penyakit tadi apa? Syirik, bid'ah, dan maksiat. Maka seorang hamba wajib selamat dari tiga penyakit ini. Wajib selamat dari tiga penyakit ini. Dan sumber tiga penyakit tadi itu apa? Yaitu kejahilan dan syahwat. Kejahilan dan syahwat, alias syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat itu sumber tiga penyakit tadi, baik syirik maupun bid'ah maupun apa? Maupun maksiat. Sumber utamanya apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Dan kedua-duanya kembali kepada poros kejahilan. Kepada poros kejahilan. Jadi kebodohan seorang hamba itu menyebabkan memunculkan syahwat dan syubhat. Memunculkan syahwat dan syubhat. Kenapa orang itu punya syahwat yang sangat kuat? Ya karena dia tidak ma'rifatullahnya kurang. Khosyahnya, takutnya kepada Allah itu kurang. Dan yang lain sebagainya. Jadi intinya ilmu tadi itu mengangkat kejahilan sehingga orang itu menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling khosyah, paling takut kepada Allah itu siapa? Para ulama. Jadi ilmu ini mengantarkan kepada khasyatullah. Ya, kepada khasyatullah. Makanya orang semakin belajar, semakin tahu diri, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin menghindari tiga perkara tadi. Berarti efeknya atau lawannya apa? Lawannya orang itu semakin tidak belajar, semakin tidak perhatian kepada tiga penyakit tadi. Semakin cuek dari ilmu syar'i, maka tiga penyakit tadi menggerogoti orang tadi. Penyakit syirik, penyakit bid'ah, dan penyakit maksiat. Ini akan Anda dapati atau akan didapati pada perkumpulan manusia yang tidak mau menuntut ilmu syar'i. Jadi ada asatidzah di sekitarnya nggak mau belajar, ada ustadz banyak nggak mau belajar, maka tiga penyakit ini akan menghampirinya, akan menghampiri orang tersebut. Penyakit kesyirikan, penyakit bid'ah, dan penyakit maksiat. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah memberikan kita cinta kepada ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i tersebut. Ya ini kalau kita cinta kepada ilmu syar'i, kita akan terbiasa dan menikmati nek sinau nek ngajiku enak, nikmat. Ngajiku nikmat. Berarti nek ngaji saya terpaksa, berarti masih belum mendapatkan kelezatan iman. Tapi ngaji jadi kebutuhan, nikmat, enak, berarti apa? Iman sudah mulai masuk ke dalam dadanya. Maka dengan ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melindungi kita dari tiga penyakit tadi. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Ini semuanya timbul dari syubhat dan syahwat dan semuanya porosnya adalah kejahilan, kebodohan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu derajat fardunya, yaitu keselamatan dari tiga penyakit syirik tadi. Derajat sunnahnya ini lebih berat lagi. Ya, derajat sunnahnya atau penyempurna pemurnian tauhid adalah hati ini ya, penuh dengan hati ini penuh dengan iqbal kepada Allah. Iqbal itu gini ya,
eneng wong teko awak dhewe marani. Kalau i'rad iku malah melayu. Berarti bahasane iqbal iku apa? Iqbal ala Allah, malah marani Gusti Allah. Jadi ati iki malah pengen apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek ati iki sik rong pengen nuju Gusti Allah berarti apa? Tauhid isek urung masuk ke dalam dada. Isek sebatas selamat ora syirik, ora bid'ah, ora maksiat. Ngene tok sing nomor 1 iki isek akeh sing kejegur. Masih banyak yang terpleset. Berarti ini tauhid itu enggak mudah. Jadi yang pertama, selamat teko penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit maksiat. Dan ini pun sumbernya kebodohan, alias orang itu kalau bodoh enggak mau belajar ilmu syar'i pasti akan terjerumus pada 3 penyakit ini. Sadar atau tidak sadar. Dan yang kita dapati rata-rata sing akeh gak sadar. Ngelakoni syirik dibelani mati-matian, gak sadar nek iku syirik. Nglakoni bid'ah dibelani mati-matian, gak sadar nek iku bid'ah. Nglakoni maksiat dibelani mati-matian, gak sadar nek iku maksiat. Contohnya apa? Maksiat sing dibelani tenanan iku. Musik terus apa maneh? Rokok terus apa maneh? Ini contoh ya. Riba bank ya. Riba kredit dan macam-macam atau asuransi dan banyak. Ya, jadi kejahilan, kebodohan menyebabkan apa? 3 penyakit ini menghampiri manusia, sadar gak sadar. Nek sadar berarti ada syahwat, nek gak sadar berarti ada syubhat. Faham? Ya. Jadi 3 penyakit tadi pasti menghampiri orang yang tidak mau belajar ilmu syar'i. Baik. Jadi orang itu kalau belajar ilmu syar'i maka minimal selamat dari 3 penyakit ini. Dia terus mengasah hatinya dengan apa? Tahdhibul qulub, dengan belajar apa? Penyakit-penyakit hati atau belajar adab-adab ilmu syar'i dan masalah-masalah ini maka nanti akan memupuk hatinya untuk bisa terbuka mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya tertarik untuk senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek diperintah gak ngeresulo, nek diperintah gak abot. Karena sekarang ya prakteknya baik saya sendiri ya, nek pengen nglakoni wajib isek kadang saya abot ya. Berarti ini masih belum masuk ke dalam hati, baru sebatas ilmunya tok. Berarti ini masih butuh mujahadah lagi, Pak. Masih butuh usaha keras untuk bisa bagaimana orang itu ngelakoni ibadah, ngelakoni perintah Gusti Allah gak abot alias enteng. Dan entengnya tadi enteng karena Allah, bukan karena sregep mergo pengen dilem wong akeh atau pengen yang lain-lain, bukan. Tapi murni pengen apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tadi nek budal salate sregep, posone sregep, tapi pengen dilem wong, maka ini enggak bertahan lama seperti ini. Ya, tidak bertahan lama. Maka kita di dalam beribadah ringan kaki, ringan tangan, dimudahkan Allah di dalam beribadah. Pertama kita bersyukur, kedua kita tujukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang kedua. Jadi hati ini penuh rasa ingin senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang malah menghindar tapi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati ini menikmati dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah menikmati perintah-perintah Gusti Allah, sedekah, zakat, sholat, poso, ini menjadi kenikmatan tersendiri, menjadi ibadah yang benar-benar nikmat. Maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal terus menjaga dan apa? Terus mujahadah, terus berjuang untuk semakin meningkatkan kualitas hati kita. Ya, kualitas hati kita. Ini derajat yang kedua. Itu metode tata cara memurnikan tauhid yang ada di dalam dada kita. Jadi yang pertama apa? Derajat fardu, yaitu selamat dari 3 penyakit. Derajat yang kedua, iya, hati ini terpenuhi dengan rasa iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqbal itu lawan katanya i'rad. I'rad itu menghindar. Dan kita tidak boleh menghindari Allah Subhanahu wa taala. Ayo zakat, ayo sedekah, menghindar.
heman cah duwite. Nah, itu berarti apa? Masih ada menghindar, belum ada kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti derajat yang kedua ini kita semuanya butuh untuk berlomba-lomba. Butuh untuk berlomba-lomba di dalam perkara yang kedua. Yang pertama pun kita masih butuh untuk apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawasi kita senantiasa, maka kita tidak akan berbuat maksiat. Kenapa maksiat itu terjadi? Dikarenakan seolah-olah Allah nggak ngawasi kita. Seolah-olah Allah tidak mengawasi kita. Padahal Allah mengawasi kita di dalam segala kondisi. Allah musta'an. Taib. Berarti siapa yang bisa mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini balasan orang yang bisa mengerjakan pemurnian tauhid dengan dua derajatnya ini. Pemurnian tauhid dengan dua derajatnya. Dalilnya apa? Bahwasanya orang yang memurnikan tauhid itu pahalanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada 3 dalil di sini. Ada 3 dalil. 2 dari Al-Quran, 1 dari hadis atau dari sunnah. Baik, kita bahas satu persatu. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahim, sak temene Ibrahim iku kana iku ummah pemimpin panutan, qanitan, yang senantiasa tunduk, kunut itu tunduk patuh lillah kepada Allah, hanifa, lurus, tidak bengkok kepada kesyirikan, tidak melenceng kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak pernah berbuat kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk golongan orang-orang musyrikin. Jadi di sini ada 4 sifat. Nabi Ibrahim disifati dengan 4 sifat. Yang pertama apa? Ummah. Yang kedua kunut. Yang ketiga hanif. Yang keempat tidak pernah menjadi pelaku kesyirikan. Ini 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ibrahim punya 4 sifat ini, maka ganjarannya, lanjutannya ayat ini, di situ ada lanjutannya. Tadi saya membaca kok hilang sekarang. Surat An-Nahl, surat apa? Surat apa ini? Ya surat An-Nahl ya. Ya surat An-Nahl ayat 120. Ya. Tadi saya membaca. Ya. Coba saya cek dulu. An-Nahl ayat 120. Ini sebelum surat Al-Isra, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Jadi Nabi Ibrahim punya sifat ummah, panutan yang mengajarkan kebaikan, qanitan, senantiasa kunut tunduk kepada Allah, hanifa, lurus, tidak bengkok, walam yakun minal musyrikin, tidak pernah menjadi golongan orang-orang musyrikin, syakira li an'ami, senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah, maka ganjarannya ijtabahu, Allah memilih dia, dijadikan apa? Orang-orang pilihan. Wahadahu, kemudian Allah menunjukkan hidayah, jalan yang lurus kepada Nabi Ibrahim, ila siratim mustaqim. Ini pahala Nabi Ibrahim yang kedua. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan
untuk Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dimiliki Nabi Ibrahim adalah dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Dan semua nabi dan rasul itu semuanya adalah keturunan siapa? Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim. Jadi ini ganjaran yang ketiga. Wa innahu fil akhirah, yang keempat, di akhirat laminas sholihin, Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh alias orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini ganjaran dari ibadahnya Nabi Ibrahim. Apa ibadahnya? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu ummah. Ummah itu apa? Di situ apa terjemahnya? Ya? Imam. Imam yang apa? Imam yang dijadikan teladan. Baik. Yang pertama, statusnya Nabi Ibrahim adalah ummah, yaitu imam, pemimpin panutan yang mengajarkan kebaikan. Pemimpin panutan yang mengajarkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Perintahnya Allah dan Rasulnya beserta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu namanya kebaikan. Itu namanya kebaikan. Berarti orang kalau mengajarkan kebaikan, maka dia disebut apa? Ummah, sebagai pemimpin dan panutan. Makanya semua yang mengajarkan kebaikan pasti apa? Dijadikan sebagai pemimpin dan panutan. Makanya kita lihat para ulama. Para ulama itu secara fisik sama kita kuat di corongono. Kan akeh sing kuat orang biasa. Tetapi mereka menjadi ummah, menjadi panutan, menjadi pimpinan karena apa? Mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan agama Allah kepada manusia. Ini yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kebaikan, dan kebaikan yang paling tinggi itu apa? Tauhid. Kebaikan yang paling tinggi adalah tauhid. Dan itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah ummah, pemimpin yang mengajarkan kebaikan, sehingga beliau mendapatkan kepemimpinan di dalam agama ini, menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Karena semua nabi-nabi adalah cucunya Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub punya anak yang namanya Nabi Yusuf. Jadi setelah Nabi Ibrahim, rentetannya sampai Nabi Isa itu nyambung nabi-nabi tok. Nyambung siapa? Semuanya nabi. Ini pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika ada di dunia, yaitu wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan turunan yang terbaik untuk Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama, beliau adalah pimpinan yang mengajarkan kebaikan sehingga menjadi panutan, diangkat menjadi pemimpin. Yang kedua, qanitan. Qanitan itu adalah dawamut ta'ah. Qanitan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berat. Manusia sepanjang hidupnya senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gak tahu melakukan dosa blas. Ini kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala macam dosa dan kesalahan dan maksiat dan berbagai macam kemungkaran. Ya, jadi Nabi Ibrahim yang kedua sifatnya apa? Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau adalah hanif. Hanif itu muqbil ala Allah. Ya. Nerima perintah Gusti Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa, nolak saliyane perintah Gusti Allah, nolak saliyane Gusti Allah, gak gelem, hatinya gak mau condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berat. Jadi hati senantiasa ini condongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim senantiasa seperti itu, hanif, hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima semua perintahnya Allah. Makanya ketika disuruh menyembelih anaknya, abot atau tidak? Nabi Ibrahim kabotan pora? Ketika Nabi Ibrahim diperintah kon nyembelih anake, blas gak kabotan, bleh-bleh. Jadi asal itu perintahnya Allah, Nabi Ibrahim gak tahu kabotan. Karena apa? Hatinya condong nompo apa wae sing diperintahkan
Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, disuruh mimpi menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, piye? Ya. Piye ini bukan berarti apa? Musyawarah, bukan. Ya. Cuma pengen tahu siapa Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail adalah anak yang soleh, anak yang soleh. Akhirnya apa? Maka dikerjakanlah perintah ini. Ketika hendak mengerjakan perintah ini diganggu setan. Ya. Mosok anakmu dewi sing wis muntah ini ya ono ya ini saiki wis ketok lucu-lucu ini mbok bleh. Akhirnya apa? Dilempar batu jumroh tujuh kali. Maka menjadilah ini syiar apa? Syiar orang haji. Jumroh apa? Jumroh ula, wusta, kemudian akobah, ya. Sebanyak 3 kali lemparan. Ini menjadi syiar kita. Padahal apa? Ini adalah dulu adalah perbuatan Nabi Ibrahim. Jadi banyak agama kita ini semuanya apa? Simbolisme perbuatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Contohnya apa? Ya ini, lempar jumroh, kemudian apa? Sa'i, Sofa Marwah ini juga dari keluarganya Nabi Ibrahim. Cuma melayu gitu tok, kemudian apa? Diabadikan sampai kiamat menjadi apa? Menjadi ritual agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ini juga pahala duniawi yang dia didapatkan siapa? Nabi Ibrahim. Ini kemuliaan. Ya, kemuliaan karena apa? Karena sifat Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa di dalam menegakkan kalimat tauhid, di dalam menjunjung perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Condongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Tidak pernah menjadi orang-orang yang syirik. Tidak pernah menjadi orang-orang yang syirik. Baik. Dan lebih memperjelas statusnya Nabi Ibrahim di dalam perkara tauhid, beberapa ayat di antaranya ya, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Di sini penegasan sifat tauhidnya Nabi Ibrahim. Coba disimak. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Jadi Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berkata kepada orang-orang musyrik, kita bura'a, berlepas diri, gak eneng kaitannya sangkut pautnya dengan Anda kalian wahai para musyrikin. Kami berlepas diri dari kalian wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Kafir berarti apa? Mengingkari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kemudian nampak antara kita dengan kalian wahai orang-orang musyrikin al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan rasa kebencian. Ini hakikat tauhid, Pak. Berarti kalau orang mengaku tauhid belum ada sifat-sifat ini, abadan, selama-lamanya, kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau rujuk kembali hanya minta kepada Allah tok. Kalau masih ada kesyirikan, minta-minta di kuburan, tawasul di kuburan, maka kami berlepas diri dan kami kufur mengingkari perbuatan kalian. Kemudian kita bermusuhan dengan kalian. Tidak hanya bermusuhan, kami benci kepada kalian. Ini sanggup atau tidak seperti ini? Dan ini wajib, bukan sekedar apa? Pilihan. Ini bukan pilihan, Pak, ini wajib. Jadi bermusuhan dengan orang-orang pelaku kesyirikan, bermusuhan dengan orang-orang pelaku tawasulan di kuburan, kemudian setelah itu apa? Kebencian kepada mereka. Kenapa? Karena kita bencinya karena hak Allah dilanggar oleh mereka. Haknya Allah apa? Haknya Allah nek njaluk ana Gusti Allah tok, aja njaluk sak liya-liyane. Nek awakmu wis njaluk marang sak liyane Gusti Allah, ya wis awak dhewe musuhan. Awak dhewe gak bolo-bolonan. Berarti boleh tidak kita berteman bolo-bolonan karo wong musyrik, karo wong kafir?
Jawabannya nggak boleh. Jawabannya tidak boleh. Maka orang yang punya teman akrab, bolo wong kafir, bolo wong musyrik, maka tidak boleh bolo-bolonan. Kalau bermuamalah boleh atau tidak? Oleh. Kur tuku Lombok, tuku Brambang oleh. Tapi dadi bolo plek enggak. Ya, bolo konco sing dadi tempat curhat, dadi bolo sing cara butuh njaluk tulung, maka tidak. Sepurane. Sampai kapan? Sampai Anda mau bertauhid kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru lagi iso dadi bolo. Nek ra ngono, ya wis sebatas tuku Lombok dodol Brambang gitu tok. Tidak melebihi dari itu. Dan itu loyalitas kita wajib kita tunjukkan kepada mereka. Makanya seorang muslim ngefan kepada pemain sepak bola atau atlet kafir misalnya. Ini sebuah musibah yang besar, Pak. Karena apa? Kita orang mukmin tidak boleh ada cinta kepada orang kafir. Sampai sini paham? Harus ada apa? Permusuhan. Kemudian apa? Rasa benci yang dimunculkan dari sini karena apa? Karena mereka telah melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh cinta kepada mereka. Jadi kebencian kita dan cinta kita itu murni hanya untuk haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada pribadi kita. Nah, dengan ini maka terbuktilah kualitas tauhid seseorang. Berarti kalau ada seorang muslim masih cinta mati kepada orang kafir, maka tauhidnya ini masih belum murni, masih bermasalah. Dan itulah sifatnya bertauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad pun sama, Pak. Nabi Muhammad sama. Makanya orang-orang musyrik Mekah itu marah-marah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sesembahnya awak dhewe dilok-lokno, dielek-elek, dicaci maki karo Muhammad. Mereka berkata seperti itu, dan itu untuk apa? Untuk membedakan antara kita dengan status mereka. Jadi kita nggak boleh berdiam diri kepada para pelaku kesyirikan. Harus kita tampakkan permusuhan kepada mereka. Kemudian disebutkan oleh kenapa kemudian disebutkan kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah. Ummah itu apa? Umat itu kan wong akeh kan? Wong akeh merupakan satu komunitas. Nah, Nabi Ibrahim wong siji dikatakan sebagai umat. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Inna Ibrahim akan ummah, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah umat. Maksudnya walam yakun fi zamanihi ahadun alal islami ghairuh. Jadi pas zamannya Nabi Ibrahim itu ada berdakwah, mendakwahkan tauhid, iku gak enek sing bertauhid kecuali siapa? Nabi Ibrahim tok. Berarti sak donya zaman iku, zamane Raja Namrud, kekuasaan Babilonia itu menjadi kekuasaan terbesar di muka bumi, sing Islam kor Nabi Ibrahim tok zaman iku. Maka bisa dibayangkan betapa beratnya, Pak. Betapa beratnya orang itu bisa hidup di komunitas sing gak eneng balani. Piye ngene iki terusan? Nyele dhewe sak mono kae syirik kabeh, sitok tok sing bertauhid. Kira-kira sama betah ora hidup seperti ini? Urip no komunitas nyele dhewe gak duwe batur, gak duwe bolo. Nah, karena Nabi Ibrahim sabar terus mendakwahkan tauhid sampai arca-arca mereka diperkuli kabeh karena Nabi Ibrahim. Dilebokno banyu dilemparkan ke api, tetap di atas apa? Perkaranya menegakkan tauhid. Nah, karena beliau sendirian kemudian sabar di atas perkara tauhid, maka dikatakan sebagai umat. Berarti umat itu apa? Gak apa-apa dhewean sing penting bener. Gak apa-apa dhewean gak duwe bola sing penting bener. Berarti patokan kebenaran itu apa? Patokan kebenaran adalah dalil perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya pengikut. Bukan banyaknya pengikut. Dikarenakan kebanyakan orang itu mereka terbawa arus, dikirone, disangka bahwasanya kebenaran itu bersama orang yang banyak. Tidak. Kebenaran itu bersama dalil, bukan bersama orang banyak, bukan bersama arus. Bahkan yang bersama arus ini lebih berbahaya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Saumpama awakmu nuruti wong donya iki sing mayoritas,
layudhilluka an sabilillah, pasti bakal menyesatkan kamu wahai Muhammad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ojo gampang terbawa arus. Ini sesuatu yang tersirat di dalam ayat ini, yaitu apa? Patokan kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, tetapi apa? Terdapat pada dalil yang ada. Baik, sabar Pak, sabar. Ayat ini insya Allah dilanjutkan pekan depan. Sabar teman. Kemudian saya nambah ayat engkas, ya, ayat engkas. Kemudian walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Berarti ini tazkiyah. Tazkiyah itu pensucian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Maka orang yang punya sifat 4 seperti ini berarti tauhidnya benar-benar murni, kualitas the best. Nah, karena kualitasnya yang terbaik, maka apa? Ganjarannya wa innahu fil akhirati laminas sholihin, maka di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh, dan soleh itu adalah orang yang beruntung, dan keberuntungan terbaik di akhirat itu apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya pelaku tauhid yang benar-benar menegakkan tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah firman Allah Ta'ala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang kepada Rabb mereka tidak berbuat kesyirikan, ya, tidak berbuat kesyirikan. Taib. Ayat ini ya, ini surat apa ini? Surat Mukmin ayat 59. Taib. Mukadimahnya sebelumnya ada ayat 57 sama 58. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini sifatnya orang-orang yang masuk surga. Sifatnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu sesungguhnya orang-orang yang mereka ada rasa takut kepada Rabb mereka, ada khasyah, ada syafaqah, ada khasyah, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka ini terhadap ayat-ayat Allah beriman, mengimani, tidak menolaknya tapi mengimani. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, kemudian mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifatnya orang-orang penduduk surga. Ini sifatnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Berarti orang kalau punya sifat seperti ini, maka dia mendapatkan jaminan surga, mendapatkan jaminan surga. Baik. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ini ayat yang selanjutnya. Nah, orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb-nya, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, beriman kepada ayat-ayatnya, tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb-nya, maka mereka itulah ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka untuk kebaikan tersebut cepet-cepetan, sapa sing disik-disikan. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kebaikan yang paling baik, maka pahalanya juga yang paling baik. Nah, pahala yang paling baik adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di ayat tadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata di dalam ayat innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sak temene ciri-ciri orang yang masuk surga itu apa? Mereka min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka itu sangat takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya orang beriman itu mengumpulkan antara ihsan dan syafaqah, menjamak antara ihsan dan syafaqah. Innal ladzina hum
min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka menjamak antara ihsan itu perbuatan, syafaqah itu rasa takut. Itu ciri orang yang beriman. Itu sifatnya orang yang beriman. Kebalikannya orang munafik itu sifatnya apa? Kebalikannya tadi. Jadi orang beriman itu sifatnya apa? Pertama ihsan, kedua syafaqah. Orang munafik itu nggak ada ihsannya, nggak ada syafaqahnya. Ihsan itu apa? Ihsan itu perbuatan baik. Berarti orang munafik itu senantiasa berbuat buruk kepada kaum muslimin, berbuat buruk kepada agama Islam. Ini sifatnya orang munafik. Apalagi nek wis nyekel kekuasaan kaya ngene iki, alah digawe sak karepe dhewe. Wong Islam digawe gedibal, gebal-balan, ya. Orang-orang munafik lantang mengolok-olok agama Islam. Orang-orang munafik, orang-orang zindik terang-terangan menghina agama kita. Jadi orang munafik itu kebalikannya orang beriman. Orang beriman apa? Senantiasa berbuat ihsan, baik. Kedua apa? Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong munafik wis uripe elek tok isine. Ngelek-ngelek wong Islam, ngelek-ngelek agama Islam, mari ngono gak duwe wedi blas. Ada takutnya enggak mereka orang munafik itu? Pas wayahe ngelek-ngelek agama Islam itu loh. Ada rasa takutnya atau tidak? Blas enggak punya rasa takut. Ini ciri khasnya orang munafik. Jadi ngelakoni dosa aman, gak duwe rasa wedi blas. Berarti ini bisa menjadi tolak ukur kita masing-masing iso ndelok awake dhewe-dhewe. Ki aku ki wis diwedi porong marang Gusti Allah. Kalau belum ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada penyakit kemunafikan. Kalau ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih terus perlu kita pupuk kita perjuangkan untuk senantiasa lebih dan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin menjamak antara perbuatan baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik menjamak antara perbuatan buruknya dan rasa aman dia. Gak duwe, seolah-olah dia tidak ada, gak bakalan mati. Maka orang munafik ini ya, seandainya dia mati, maka bumi pun tidak akan menangisi mereka, dan langit pun tidak akan menangisi mereka. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, dan langit dan bumi tidak akan menangisi mereka, kematian mereka. Bahkan kematian mereka balani dhewe kadang kadang gak pengen ngeterno ke liang lahatnya. Itu balani dewi. Apalagi orang-orang yang beriman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kesyirikan dan penyakit kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, memberikan kita tauhid yang kuat, yang murni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita, memberikan kita semangat untuk senantiasa belajar ilmu syar'i, sehingga dengan itu menambahkan keimanan di dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup dunia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini hidup di lingkungan orang-orang yang mengandalkan budaya, yang mana budaya itu menurut pandangan saya seperti yang dijelaskan tadi, kebanyakan mereka mengarah ke kesyirikan, misalnya seperti ada kuburan atau pelamuhan. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sikap kita sebenarnya menghadapi lingkungan yang seperti itu. Misalnya kita tidak datang di undangan mereka, tapi di kata di sampai atau dikirim. Apakah itu perlu dipertimbangkan itu syirik atau bukan? Karena dalilnya dia syukuran gitu katanya. Padahal pelaksanaannya di bulan Suro kemarin itu hampir setiap keluarga selalu membuat bacaan kemudian dikirim-kirimkan begitu. Sedekah katanya. Bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi
menghadapi fenomena budaya yang ada. Ini kita sebagai seorang mukmin, bagaimana sikap kita? Adat dan budaya itu diperbolehkan selama tidak ada penyelisihan kepada syariat Islam. Itu sekedar adat dan budaya. Jika sudah ada ritual-ritualnya, maka ini dibenturkan kepada dalil. Ada dalilnya atau tidak? Jika tidak ada, maka itu bukan ajaran agama Islam. Jadi kita mendapati fenomena apapun, jika ada ritualnya, ritual itu apa? Bahasa ritual itu ya ibadahnya ya. Ibadahnya, baca wiridnya, baca dzikirnya, atau kegiatan-kegiatan ritual-ritualnya, maka dilihat, dikomparasikan kepada dalil. Jika nggak ada, maka kita yakin itu bukan ajaran agama Islam. Adat itu boleh jika tidak ada ritualnya. Contohnya adat itu apa? Adat itu ya seperti kita orang sini naik kelamben ini model seperti ini adat. Ini adat. Ini terkait dengan dalil atau tidak? Ini murni adat. Jika sudah masuk ke ranahnya dalil atau ranahnya ritual atau ibadah, maka dilihat dalilnya ada atau tidak. Jika tidak ada, maka murni itu bukan ajaran agama Islam. Kemudian dilihat lagi, apakah ada unsur kesyirikan? Namanya syirik itu apa? Njaluk Gusti Allah lan njaluk saliyane Gusti Allah. Ada unsur itu atau tidak? Ada. Ya kita harus tahu dulu. Gak oleh darani ngono maksudnya. Kita harus tahu bener. Apakah ada unsur tadi njaluk Gusti Allah kemudian njaluk saliyane Gusti Allah. Jika ada unsur ini, maka itu kesyirikan. Seperti pertama itu kan dia ingin selamat dari apa? Wetonan itu pengen selamat dari apa? Selamatkan itu wetonan. Iya. Hari kelahiran. Memperingati hari kelahiran. Dibancai biar selamat dari bala. Nah ini kan keyakinan yang tidak ada landasannya. Berarti ini keyakinan yang bid'ah. Ada unsur permintaan kepada selain Allah atau tidak dalam wetonan tadi? Tatayur. Berarti kan di sini ada kesyirikannya di situ ya. Sial. Oh iya. Berarti ada unsur wedi kena musibah, kena balak, kena Allah, kena barang sing elek. Berarti ini murni takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kesyirikan di situ. Ya ada kesyirikannya. Nah, berarti kita harus bagaimana? Tentunya mendapati kemungkaran itu kita pakai kaidah apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Ini yang pertama. Jika tidak bisa maka dengan lisannya. Jika tidak bisa maka dengan hatinya. Ini yang paling minimal. Dan dengan hati ini yang paling banyak. Masih ngelus dodo-tok, rawani ngomong. Ya. Berarti nek sampai atine gak ngingkari berarti apa? Ini gak eneng iman di situ. Ya. Nah, bagaimana biar ada iman ya harus belajar ben ngerti nek iku perbuatan sing salah. Nek wani berarti ya itu jagoan gitu loh. Tapi kan ini fikihnya dengan tangan itu adalah ranahnya penguasa. Ranahnya penguasa. Berarti ranahnya kita itu apa? Lambe. Ranahnya lambe. Nek lambene wani ngelokno, maka itu yang bagus. Nek gak wani berarti apa? Minimal ngelus dodo. Ya, minimal ngelus dodo. Nek gak sampai dodone gak dilus berarti apa? Kis imanis mati, atinis mati. Itu tata cara melihat kemungkaran yang terjadi. Dan itu tidak hanya pada kesyirikan, pada bid'ah dan pada maksiat sama. Ya. Jadi pada syirik, pada bid'ah, pada maksiat, maka dengan 3 metode tadi, pakai tangan atau kekuasaan. Nek gak mampu maka dengan lisan. Jika tidak mampu maka dengan apa? Ngelus dodo. Itu yang paling banyak terjadi.
Allah alam bisawab. Dan mengingkari tadi, fikih ingkarul mungkarnya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, jika kita kan ngira-ngira kan, iki kira-kira nek diingkari bakal hilang atau tidak. Jika diingkari kemudian timbul kemungkaran yang lebih gede, berarti apa? Kudu kur ngelus dodo tok. Sampai sini paham? Ngelus dodo tok. Soalnya diingkari tambah dadi gede iki. Tambah jarak. Ada nggak seperti itu? Maka kita ngelus dodo tok. Nek diingkari maka dia menjadi berkurang, maka apa? Wajib. Maka di sini ngelus dodone kudu hilang, pindah kepada apa? Lambe, ya, kepada mulut, kepada lisan. Atau jika diingkari dia hilang total, maka wajib apa? Mengingkari dengan lisannya. Maka di dalam fikih ingkarul mungkar ini harus dipandang 3 perkara ini. Kira-kira nek tak kono ngene, iki kira-kira bakal piye? Dan ini kebanyakan yang tidak dicerna dulu sebelum ingkar mungkar. Kebanyakan masih kemungkaran langsung diingkari. Kayak gitu atau tidak? Ya, ini berbahaya. Jadi harus ditimbang dulu mafsadatnya lebih gede atau tidak. Jika lebih gede perkiraan tambah dadi, maka tidak boleh diingkari, maka ingkarnya menjadi dengan hatinya tadi. Nggih, ngoten Pak ya. Nggih. Makanan yang diberikan itu gimana? Untuk makanan yang diberikan tadi, saya lupa. Bakong tasik eling yang dulu pernah saya bahas ini, cuma saya lupa. Ini pancen ilmu butuh murojaah Pak. Orang grup pas dadi ustaz mesti hafal kabeh enggak ya. Berarti insya Allah jawabannya pekan depan. Tolong diingatkan di grup ya, masalah apa? Makanan tahlilan, makanan selamatan, makanan bancaan, makanan itu hukumnya seperti apa? Seingat saya yang masalah sembelihannya, jika itu adalah kesyirikan maka tidak dimakan. Tapi kalau bid'ah itu masih boleh dimakan, karena kalau dibuang menjadi mubadir. Seingat Anda seperti itu. Tapi butuh apa? Butuh takkid lagi, butuh murojaah lagi. Insya Allah nanti saya jawab di grup atau di komentarnya video ini insya Allah. Ana jawab di situ insya Allah. Baik, nggih. Nggih. Dengan apa itu? Pawai itu apa? Dari ulang tahun pemerintah kabupaten. Ya, dilihat lagi tadi ada unsur itu enggak? Pas arah-arahan tadi ada unsur njaluk salin Gusti Allah ora? Jika ada maka dia syirik. Ya, seperti hari ulang tahun kabupaten itu biasanya ada apa? Garis atau pusakanya diarak. Kemudian diyakini pusaka ini punya kekuatan gaibnya. Ya, ini murni syirik. Lah ya kan kaidahnya kayak tadi. Ada nggak kayak tadi apa? Misalnya unsur keyakinan tadi, keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, atau minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, ada ritualnya enggak tadi? Jika ada ritualnya maka masuk ke ranah apa? Ranah bid'ah. Berarti syiriknya itu masalah apa? Masalah uluhiyah dan rububiyah. Berarti jika ada uluhiyah jaluk kepada selain Allah, kemudian rububiyah meyakini kekuatan selain Allah, berarti apa? Ini syirik. Tapi jika itu ritual, maka apa? Nek gareng dalil berarti bid'ah. Kemudian di bawah ritual, ini gareng rituale, tapi menghasilkan kerumunan massa, lanang wadon ngumpul campur, berarti apa? Maksiat. Ya. Nggih. Lah nggih. Berarti lengkap, ada semua tadi. Nggih. Ada di dalam instansi, terus kemudian wajib ikut kegiatannya, nggak bisa izin ya, atau pura-pura sakit gitu nggak bisa. Kalau selama ini saya berbohong. Saya pas hari itu ada keperluan ini dengan keluarga gitu, padahal udah. Ya ada keperluan beneran itu, perlu nggak?
Kan ada keperluan kan? Masuk gini keperluan saja. Lah itu kan keperluan tuh, ngewangi bojo masak, ngewangi nyapu. Ini keperluan kabeh iku. Enggak ada masalah. Alasannya saya nggak bisa ikut karena ada keperluan keluarga. Lah ya bener itu sudah bener. Saya di rumah aja pulangnya kemana-mana. Lah itu sudah bener Pak. Ya. Iya. Yang penting sampean ojo jelasno luwih detail. Keperluannya apa? Keperluannya. Nah itu sudah cukup itu udah bagus. Ya. Jadi memang nggak perlu ikut kegiatan seperti itu karena isinya kemungkaran. Ya, isinya kemungkaran. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Cukup ya sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut lagi pada perjumpaan berikutnya. Semoga kita bisa istiqomah di dalam belajar ilmu syar'i ini. Insya Allah kita banyak manfaatnya Pak. Gak kerasa. Manfaatnya kadang gak kerasa. Ya tiba-tiba kita mendapatkan manfaat yang banyak. Minimal hati ini tertata. Tertata apa? Tertata terbiasa ngaji. Tertata menikmati ngaji. Ini hati ini yang pertama apa? Mengalami perubahan tadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.